selamat menyambut perayaan Hari Jemaat Agung buat kita semua. Amin saudara. Haleluya. Yang di rumah beri tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di hari ini kita mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya ajak yang di rumah, baik juga yang live streaming ikut pada malam ini. Mari kita nyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tahu menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang baik Tuhan. Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik. Kira-mana kasih, kira-mana aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
cinta-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Abba Father. Lord
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang di rumah katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Pada hati katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat cintamu, buat sentuhan hatimu Tuhan, buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mati di kayu salib buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Bapa yang ajar, Engkau Bapa yang perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mari Kau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, kami setiap yang ada di rumah yang live itu malam ini Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang di rumah Tuhan, ada Engkau Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Men saudara, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita percaya oleh darah anak domba kita dimenangkan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba.
saudara anak domba. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Amin, saudara. Amin. Dia sungguh baik dan sungguh amat baik. Amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah bersamaku. Kuasa-Mu dikalahkan, hidupku dipulihkan oleh Tuhan Allah bersamaku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, Yesus. Dia baik bagiku, ya. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, berkata di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa-Mu yang penuhi hatiku, dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, Yesus. Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, Jesus. He's so good to you and me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, Jesus, he's so good to you and me. Haleluya. Tuhan baik, amin, saudara. Dia mati dan dia bangkit bagi kita. Sebelum kita siapkan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap benih firman Tuhan pada malam ini. Lagu ini berkata, Jesus I love you. Saya mau setiap anak-anak Tuhan pada malam ini, mari kita mengingatkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita menyambut Easter Day, tapi kita percaya, mari kita percaya darahnya telah ditebus bagi hidup kita, dan dia bangkit dan mati buat hidup kita. Lagu ini berkata, Jesus I love you. Tuhan, cukup kasih-Mu dan cinta-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat Engkau cinta, Tuhan, dan Engkau mati dari kayu salib buat hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Thanks for your stubborn for me. Just grace and mercy that I see. From my
sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Hamba berdoa, mari urapi setiap kami. Baik yang live Tuhan, yang ada di tempat ini, urapan-Mu turun atas kami. Urapan yang baru, hati yang lembut ya Tuhan, turun atas kami di dalam nama Yesus. Mari Tuhan beri kami hati yang lembut, tanah yang subur, jauhkan hati yang keras di dalam nama Tuhan Yesus. Agar firman itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Yesus dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya ucapkan shalom untuk setiap saudara pada malam hari ini. Sebuah sukacita sekali lagi untuk kita boleh bersama-sama kembali mengucap syukur ya saudara, yaitu memperingati kebaikan, kasih dan pengorbanan Tuhan kita di Kalvari. Saya percaya setiap kita tidak pernah melupakan hal ini ya. Saya berharap jangan sampai ada yang melupakannya. Nah, malam hari ini mari kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Apa yang kita akan pelajari, topik yang saya bawa malam ini sangat sederhana, yaitu sebuah pertanyaan. Apakah responmu pada salib Yesus? Apa responmu? Saudara, kenapa harus ada salib? Ya, ada banyak orang kenapa harus ada salib? Kenapa harus ada pengorbanan? Tuhan kita kan ajaib. Tuhan bisa melakukan hanya sekelip mata menyelamatkan manusia. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Saudara perlu ketahui, sebab sekali lagi dosa atau pelanggaran itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Dosa atau pelanggaran manusia hanya harus bisa dibayar oleh darah pribadi yang tidak pernah berdosa. Hanya bisa dibayar oleh pribadi yang harus kudus. Hanya bisa dibayar oleh darah yang murni. Dan saudara ketahui bahwa tidak ada di muka bumi ini yang punya darah semurni selain Tuhan kita. Saudara, maka Allah berinisiatif menjelma menjadi manusia untuk mencurahkan darahnya untukmu dan untukku. Jadi saya berdoa dalam masa ini, ketika kita merayakan Good Friday atau Jumat Agung, jangan jadikan kebiasaan. Ada amin saudara? Jangan jadikan hanya sekedar rutinitas setiap tahun, tetapi biar ini menjadi sebuah momen yang spesial. Sebuah momen di mana kita harus membuat sebuah perenungan lagi dan lagi, pengevaluasian di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saudara, kenapa semua itu harus terjadi? Kenapa Yesus harus mati di Kalvari? Kenapa Yesus harus mengalami yang namanya penderitaan? Sebab Anda harus sadari, ya, saya percaya Anda tahu, tetapi izinkan saya mengingatkan buat kita. Kita harus sadari, sebab akibat dosa itu mengerikan. Dosa memiliki sebuah impact yang sangat mengerikan. Dosa memiliki sebuah impact yang sangat-sangat teruk. Ya, orang Malaysia berkata. Mari kita akan perhatikan. Ada beberapa perkara saya temukan, dan saya berdoa ini menjadi bahagian yang membuka mata roh kita. Ada banyak akibat dosa saudara, tapi izinkan malam ini saya membawa 5 akibat dosa dan 5 solusi bagaimana kita meresponi salib Yesus. Yang pertama, dosa itu membuat kita apa? Hubungan kita dengan Tuhan rusak. Hubungan kita dengan Allah rusak. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah rusak. Saudara, mari kita buka kitab Kejadian, ya. Hubungan Allah yang begitu manis antara Allah dengan Adam hari itu, sebuah hubungan yang spesial, sebuah hubungan yang sangat intim. Kemanapun Adam berada, Allah hadir, ya. Allah bahkan sangat sering berkomunikasi dengan Adam. Tapi ketika dosa masuk, ketika dosa terjadi, apa yang kita perhatikan? Ayat yang ke-23, Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Ya. Kejadian 3 ayat 23 berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia, yaitu Allah,
menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, sekali lagi pada mulanya kita tahu Allah menciptakan manusia, ciptaannya yang sangat dicintai, menjadi sebuah pribadi, ciptaan yang sangat spesial. Ya, mereka boleh bercengkrama, ya saudara. Allah dengan Adam bahkan bisa bermain, dan Adam diberi kemampuan yang super luar biasa. Ketika dia dicipta menjadi manusia pertama, Adam mewarisi, ya, karena apa? Alkitab berkata diciptakan, dibentuk segambar serupa dengan Allah. Adam mewarisi kemampuan hebat Allah. Coba bayangkan saudara, adakah manusia yang bisa memberikan nama hewan? Ya, kalau tidak Adam. Bisakah saudara? Dan saya yakin hari itu kalau Adam boring, ya, Adam boleh berkomunikasi, bermain dengan hewan-hewan. Ya, hari itu bahkan harimau bukanlah sebuah binatang atau seekor binatang yang mengerikan. No. Saya yakin hari itu harimau adalah seekor binatang yang cute, ya. Kenapa? Karena yang namanya dosa belum ada. Semua sangat indah, semua sangat ajaib. Ya, bahkan Adam boleh mengerti hatinya singa. Wow, saudara. Dia dengan singa best friend, saudara. Ajaib, ya. Hari-hari ini kita tahu kalau udah dengar yang namanya suara saja, gak usah nama, gak usah wajah. Tapi kalau kita udah dengar, wow, pasti yang namanya roh ketakutan muncul. Dan saudara tahu, semua yang indah, semua yang ajaib itu bisa habis karena dosa atau pelanggaran. Manusia dihalau oleh Allah. Ya, hubungan tadi yang intim menjadi sangat jauh, sangat serius. Akibat kedua, bukan hubungan manusia dengan Allah saja yang jauh, tetapi dosa merusak hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, selain merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Ketika muncul yang namanya perbuatan-perbuatan kedagingan, yaitu iri hati, dendam, amarah, maka hal itu akan bisa sangat mudah memunculkan konflik. Dan konflik yang tidak terelakkan menyebabkan hubungan sesama manusia bisa sangat renggang, menjauh, bahkan rusak. Betapa dosa itu mengerikan. Dan saya berdoa setiap kita selalu ambil serius, ambil perhatian tentang dosa. Yang ketiga, jelas dosa membawa kematian. Dalam Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 jelas berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kematian secara roh dan juga kematian biologis terjadi. Saya yakin kalau hari itu tidak ada dosa, Adam bisa menjadi manusia yang hidup selamanya. Ya, tidak pernah tua, tetap handsome, ya saudara. Tetapi karena dosa masuk, ya, manusia mulai mengalami yang namanya apa? Kemerosotan. Mulai turun. Manusia mulai ada yang namanya batas kehidupan, yaitu apa? Harus melewati kematian. Manusia hubungan dengan Allah sudah jauh secara roh, ya, tidak bisa berhubungan lagi. Tetapi di sisi lain juga harus melewati kematian daging atau kematian biologis. Nah, saudara perhatikan betapa seriusnya yang namanya dosa. Katakan dalam dirimu, jiwamu, hati-hati dengan dosa. Ada amin. Kalau kau duduk dengan keluargamu, duduk dengan jiranmu, duduk dengan kawanmu, katakan hati-hati dengan dosa. Oleh karena itu anak Tuhan, saya berdoa, jangan pernah main-main dengan dosa. Pastor, adalah dosa kecil saja dosa. Tapi saya berkata,
dosa tetap dosa, saudara. Ya, orang berkata bahkan dosa itu kecil, tapi kalau kau tidak pernah berhenti dan tidak pernah membereskannya, maka dosa itu seperti akar. Dia akan mulai bertumbuh dan dia akan menggerogoti rohmu tanpa engkau sadari. Hubunganmu sudah jauh dari Tuhan, tapi engkau tidak rasakan apa-apa. Mari kita ambil perhatian. Mari kita ambil perhatian. Yang keempat, dosa memberikan akibat, yaitu apa? Menghancurkan gambar diri manusia, merusak citra diri manusia. Hari itu Allah menciptakan Adam segambar dengannya. Sangat ajaib. Saya percaya hikmat, kepandaian yang super semua menjadi milik Adam. Tetapi karena dosa, ya, Allah menghukum, yaitu dengan salah satunya yang pertama, diusir dari Taman Eden. Ketika hukuman itu terjadi, maka yang namanya citra diri manusia sangat berbeza dengan Allah. Allah yang kudus, Adam tidak kudus lagi. Makanya saudara, dosa yang muncul dalam diri kita seringkali akan membuat manusia tidak bisa punya gambar diri yang benar. Dia akan mulai merasa tertuduh. Kalau saudara perhatikan, kalau kau mulai berbuat dosa, engkau akan ada rasa tertuduh. Engkau akan mulai merasa menyesal. Engkau mulai merasa rendah diri. Engkau berkata, aku gak layak. Memang benar. Gambar diri, citra diri mulai dirusak. Dan saya mau berkata, hati-hati dengan dosa. Yang kelima jelas, akibat dosa karena begitu sangat serius. Karena apa, saudara? Sehingga Yesus harus menggantikan kita. Kenapa? Karena akibatnya kelima, yaitu apa? Dosa punya akibat penghukuman. Allah kita adalah Allah yang kasih, tetapi bukan Allah yang kompromi. Saudara perhatikan, di dalam kekudusannya, di dalam keadilannya, Allah harus, ya sekali lagi, harus melakukan perkara-perkara yang sepertinya bagi daging kita itu tidak menyenangkan. Tetapi Allah kita tidak pernah keluar dari hukum. Oleh karena itu saya berdoa, umat percaya, umat Tuhan, engkau juga harus belajar. Kita harus belajar, bukan mengenal di sisi Allah yang penuh kasih, tapi kita harus mengenal sisi Allah yang punya ketetapan demi ketetapan, hukum demi hukum, yang kalau kita melanggar, jelas kita harus mengalami hukuman. Oleh karena itu saudara perhatikan, kita buka Yesaya 53. Ini yang menjadikan kita harus ingat akan kasih Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Mari kita akan resapi dan renungkan, ini hukuman yang Yesus harus tanggung, yang hari itu harusnya engkau dan saya harus menanggungnya. Alkitab berkata, Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia telah tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena apa, saudara? Oleh karena pemberontakan kita. Saudara, dalam ayat yang khususnya ayat 5 ya, saudara gantikan kata kita itu saya. Dia tertikam, Yesus tertikam karena pemberontakanku. Ya, supaya kita harus sadar. Saya lanjutkan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan
kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, Kristus mati dan dikutuk sebetulnya karena siapa? Kita. Kristus dihina, Yesus mengalami yang namanya penganiayaan karena siapa? Anda dan saya. Karena kita, karena kita, karena kita. Adakah ketika saudara merenungkan sebuah cinta di dunia, siapa di antara saudara dalam hidupmu? Engkau pernah mengenal seorang yang begitu mencintai engkau dan dia berkata, aku mencintai engkau dengan nyawaku. Wah, saudara, saya yakin saudara, Anda langsung terima lamaran dia. Betul gak saudara? Tapi waktu betul-betul dilamar, ketika masuk dalam pernikahan ada penderitaan, kemudian dia akan ingat, dulu kau cakap engkau mencintaiku dengan sepenuh nyawamu. Tetapi kenapa dalam pernikahan sepertinya engkau tinggalkan aku saat menderita? Nah, hati-hati saudara, manusia bisa berubah. Bukan berubah yang baik, tapi berubah yang tidak baik. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Siapa di antara saudara yang hari ini kau mengalami luka? Aku dikhianati, pastor. Aku dilukai, aku dibohongi, aku difitnah. Saya mau berkata, Tuhan sudah menggantikannya untuk engkau. Ada amin. Alkitab berkata, Dia menggantikannya untuk engkau. Hukuman yang harusnya setimpal ditimpakan buat kita, tapi Tuhan berkata, I take over. Wow, saudara, ya, pernahkah Anda berjumpa lelaki atau perempuan gentle, gentleman and gentlewoman? Ya, kalau sudah menghadapi yang namanya jabaran, pergi, jangan engkau hadapi, biar aku yang hadapi. Waduh, saya yakin ya, jadi superstar di dunia. Kenapa? Karena ini harga yang mahal. Tidak semua dan sangat tidak bisa kita menemukan pribadi seperti Yesus. Nah, oleh karena pengorbanannya itu, di Jumat Agung, saya menjabar setiap saudara, dimanapun kau berada. Sebuah pertanyaan, biar malam ini kita renungkan. Apa respon hidupmu? Apa responmu terhadap salib Tuhan? Apa responmu terhadap pengorbanannya? Malam hari ini, izinkan saya juga memberikan 5 respon yang saya berdoa kita akan melakukannya. 5 respon, seperti 5 jari Anda. Kalau Anda di rumah, engkau tengok jarimu, pastor hilang 1 jariku, tidak apa, ingat saja, anggap saja ada jari. Pokoknya 5 sempurna. Pastor saya kelebihan 6, tidak apa-apa, anugerah bonus ya. Yang penting ada 5. Saya berdoa biar ini kita renungkan malam ini. Menutup malam ini, menutup saat kita tidur, renungkan di rumah. Yang pertama, jelas ketika engkau hari ini, Anda yang mendengar, Anda yang sedang live, engkau belum percaya Yesus. Respon pertama, ketika engkau mau meresponi salib Tuhan, cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, yang pertama engkau harus apa? Percaya. Percaya, saya mengalu-alukan, mari percaya. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesuslah satu-satunya, bukan salah satu saudara, jangan salah. Hari-hari ini ada banyak pengajaran sesat di mana-mana. Ada banyak yang namanya ajaran-ajaran. Tapi saya mau berkata, jalan kepada keselamatan hanya melalui Yesus. Lukas 13 ayat 5 juga berkata, Yesus berkata, tidak, saya beritahukan Anda, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua juga binasa. Saudara, jalan engkau bisa mengalami atau meresponi dengan benar cinta kasih Yesus, percaya. Ada yang belum percaya, hari ini percaya.
Siapa keluargamu yang belum percaya? Ayo doakan agar mereka percaya. Karena hanya dengan percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan menjadi bagian kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah Allah mengasihi dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya, ingat, hanya orang percaya saja, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara, saya mau berkata, ketika engkau sudah percaya Yesus, pastikan memang engkau hanya percaya dan menyembah Yesus saja. Ya, maaf kata, seringkali saya masih menemukan ketika kita orang dikatakan orang Kristen, wah, aku sudah percaya Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami masalah, dia juga pergi ke bukan Tuhan, hantu. Ya kan saudara? Pergi ke bomo. Dia pergi mencari yang namanya paranormal. Dia mencari kekuatan supranatural, tanda kutip, yang lain. Saudara, saya mau berdoa biar hari ini menjadi hari di mana kau harus cek keselamatan kita. Kalau kau percaya Yesus sahaja. Katakan amin. Jangan Yesus plus. Iya, saya percaya Yesus, pastor. Tapi, ya kan, saya perlu pegangan. Kalau di rumah perlulah sesuatu, pastor. Kalau enggak nanti ada yang datang. Siapa yang datang? Ya, saudara, saya mau berkata itu bukan percaya. Alkitab berkata, siapa yang menduakan hati, hidupnya tidak tenang. Anda jangan pernah menduakan Tuhan. Kalau engkau percaya Yesus saja. Yang kedua, saya mau katakan 5 P ya. Jadi saudara, saya berharap saudara mudah ingat. 1, P yang pertama, percaya. P yang kedua, pertobatan. Katakan, tobat ya saudara. 2021 kita harus banyak tobat. Saya juga saudara, saya pun harus tobat ya. Kita perlu pertobatan. Karena kekristenan tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Bagaimana harus bertobat? Saya mau mendorong saudara. Dan sekali lagi, jom kita cek keselamatan kita. Oh, saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi Anda tidak pernah melakukan pertobatan dengan benar. Itu dipertanyakan. Apa yang harus kita lakukan? Pertobatan yang benar harus pakai 2 ciri. Yaitu yang pertama, dari hati dan dari mulut. Mari buka Roma 10. Roma 10 ayat 9 hingga 11. Ini sangat penting ya. Saya berdoa agar setiap Anda, bahkan yang join live, Anda sudah menjadi orang tua, Anda punya anak. Ini waktunya Anda boleh membawa anak-anakmu, membimbing mereka untuk mereka bertobat ya. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati, perhatikan, hati perlu sekali. Jangan kita menipu Tuhan. Hati orang percaya dan dibenarkan, tapi ingat, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ada amin saudara? Ajaib, tidak akan dipermalukan. Anda yang sudah percaya Yesus, coba cek, sudahkah di dalam hidupmu? Saya tidak tahu umur berapa, tapi malam hari ini coba cek, sudahkah engkau terima Yesus secara pribadi? Dengan mulut engkau mengaku dan dengan hati engkau percaya. Sebab seringkali saya menemukan bahwa ada banyak orang sudah berumur, sudah katanya percaya, tapi ternyata dia belum pernah mengaku Yesus dengan mulutnya. Belum pernah dituntun dengan doa pengakuan. Saudara, saya jujur berkata bahwa mari saudara, mulut, oh kenapa pastor dengan mulut? Tuhan kan tahu hati saya. Tuhan kan Allah yang maha. Ya memang maha. Tetapi persoalannya kita adalah manusia yang didesain dengan banyak kelemahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, dari mulut ada kuasa.
Makanya jangan sampai engkau lupa. Kalau kau sudah Kristen, gak pernah mengaku, gak pernah buat doa pengakuan dosa, hari ini buat. Amin saudara. Hari ini, bahkan kalau perlu nanti saudara, saya akan tuntun. Saya berdoa engkau, pastikan, coba cek ya. Kalau hari ini kau duduk, mungkin duduk dengan mamamu ya. Mama, dulu mama ini Kristen, sudah pernah gak mama doa buat pengakuan dosa? Lupa ya. Ya Kristen lah, pernah pergi gereja lah, cukup lah. Saudara, saya mau berkata sebelum beliau dipanggil Tuhan, lebih bagus tuntun dia dalam doa pengakuan dosa. Sebab dengan mulut Alkitab berkata manusia akan diselamatkan ya. Saudara, kenapa pertobatan itu perlu? Karena pertobatan itu akan membawa diri kita kepada sebuah level yang berikutnya, yaitu apa? Perubahan. Kalau kita nggak pernah bertobat, kita selalu merasa diri benar. Dan disitulah kelemahan kedagingan kita. Dalam kata bahasa Yunani, makanya pertobatan itu diambil dari yang namanya metanoia. Metanoia itu berbicara berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Ya, dari kata metamorfos. Saudara tahu bagaimana yang namanya kupu-kupu ya, di sini itu apa bahasa Malaysia ya, kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu rama-rama ya. Itu diambil atau diawali bukan langsung jadi rama-rama. Kita sekarang kalau tengok rama-rama kupu-kupu bahasa Indonesia, lihat wah cantik ya. Tapi ingat, asalnya dia bukan langsung jadi cantik. Dulu itu dari ulat. Yang saya percaya ya, wanita cantik banyak tidak suka pegang ini. Pastor saya suka makan ulat. Nah itu beda lagi ya saudara. Tapi kecenderungan secara general orang gak suka tengok ulat. Ulat itu geli ya, ulat itu sepertinya kotor. Ulat menggambarkan sesuatu yang tidak banyak orang menyukainya. Tetapi tunggulah waktu, hari demi hari berjalan, maka engkau akan melihat tak ada lagi ulat. Engkau mencari ulat tak ada, tapi tiba-tiba engkau lihat rama-rama yang cantik. Engkau lihat kupu-kupu yang cantik. Tuhan rindu hidup kita seperti itu. Ya, mungkin engkau hari ini, pastor, saya teruk lah punya hidup. Saya nggak layak lah. Tapi saya mau berkata saudara, Tuhan lihat hati kita. Kalau kau punya kerendahan hati, mau percaya, mau bertobat, maka saya yakin Tuhan akan membentuk engkau menjadi ciptaan yang indah. Ada amin saudara? Engkau akan dibentuk Tuhan menjadi sebuah ciptaan. Alkitab berkata kita seperti apa? Bejana. Dia penjunan kita. Dia akan bentuk kita ya menjadi sebuah barang atau benda yang sangat indah. Jadi percayakan hidupmu. Jadi pertobatan itu perlu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, ingat kuncinya apa? Akui dosamu, bertobat. Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Makanya Alkitab itu akan terjadi. Orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, orang terkemudian menjadi terdahulu. Ketika kita bahkan merasa sudah zona nyaman, saya kan sudah pelayan Tuhan, saya sudah terima Yesus, gak pernah bertobat. Saya mau berkata hati-hati. Siapa tahu orang yang baru kemarin terima Yesus bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Kuncinya pertobatan. Bagaimana kita merespon salib Yesus? Pertobatan. Ada amin saudara. Yang ketiga, P yang pertama perlu percaya. Yang kedua pertobatan. Ketiga perubahan. Ada amin. Kekristenan harus mengalami perubahan. Sampai bila? Sampai kita berjumpa dengan Yesus face to face. Sampai kita dipanggil Tuhan. Saya juga harus berubah. Anda juga harus berubah. Roma 12 ayat 2. Mari kita perhatikan.
Ini adalah sebuah teologi Paulus yang ajaib, saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, tanpa kita ada perubahan, kita akan sangat susah untuk mengenal kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita belum terbentuk. Tapi ingat, perubahan, pembaharuan, ya. Paulus berkata, memakai kata budi, yaitu pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Otak pikiran kita ini harus dibaharui. Melalui apa? Melalui firman. Oleh karena itu, saya mendorong semua umat Tuhan, kalau kau percaya Yesus dan kau sudah bertobat tapi tidak pernah baca firman, saya mengkhawatirkan Anda nggak pernah bertobat. Ya saudara, karena orang yang sudah baca Alkitab saja kadang-kadang susah bertobat, apalagi nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Alkitab berkata, mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Memahami kehendak Tuhan itu seringkali akan membawa kita kepada sebuah pergumulan. Harus ada yang namanya pergumulan. Naik level memang harus bergumul. Apakah ini kehendak yang baik? Ya, contohnya bagaimana? Oke, contoh senang. Bagaimana Anda memilih pasangan hidup? Kalau jadi orang muda nih, yang namanya kalau dengan mencari pasangan hidup, mendengar kata khotbah mengenai jodoh, pasti saudara nggak pernah tertidur. Ada amin. Kenapa? Karena jiwamu mencari itu. Kalau orang yang sudah menikah boleh mengantuk, ya. Kenapa? Karena udah dapat. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau berkata, saudara, betapa penting mengenal kehendak Tuhan. Ketika engkau mencari pasangan hidup, mari uji level ini. Cari yang baik. Macam mana cari yang baik, pastor? Apakah baik duitnya? Ya. Apakah baik rumahnya? Oh, tidak, saudara. Kata baik ini berbicara yaitu Anda harus memiliki dasar dari firman Tuhan. Level pertama, cek dari firman. Tuhan berkata hukum mencari pasangan itu nomor 1. Senang saja. Apa hukumnya? Harus seiman. Haleluya. Jadi coba cek, kalau Anda duduk dengan pasanganmu, kau seiman dengan saya nggak? Jangan tak seiman. Anda sudah melanggar hukum pertama. Jadi cepat-cepat besok membuat surat petition. Surat petition? Ya, bukan saudara, tapi surat permohonan putus. I'm sorry lah. Semalam Jumat Agung saya dengar suara Tuhan. Ya, oh bukanlah bukan suara Tuhan. Oh, Tuhan pakai gembala saya, Tuhan pakai pastor itu cakap lah. Kalau tak seiman bukan dari Tuhan lah itu. Saya mau berkata saudara muda, ya, hukum pertama jangan dilewati. Seiman, ada amin. Dengan begitu kau akan dibawa Tuhan naik. Baik itu sangat penting, harus dari dasar firman. Selepas itu kau harus juga mengalami, yaitu apa? Apakah dia hidup yang apa? Kita berkata kehendak yang baik, kehendak yang berkenan. Sudahkah berkenan? Hidupnya berkenan. Dan yang sempurna, jelas yang sempurna Anda harus dapat dari mendengar suara Tuhan. Di mana kehidupan ini ada banyak hal yang terjadi. Kalau kita hanya mendengar suara kita saja, seringkali kita akan dibawa pesong, saudara. Mari belajar mendengar suara Tuhan. Baharui pikiran hati kita. Roma 2 ayat yang kelima. Roma 2 ayat yang kelima berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi perhatikan, pertobatan itu sebuah pilihan. Kita mau bertobat atau tidak, itu pilihan kita. Dikatakan, tapi karena hatimu yang tidak mau bertobat, hati yang keras, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
betapa pertobatan itu perlu. Mari kita belajar. Dalam Alkitab saya mau mengambil ada dua contoh seorang pribadi ya, atau dua golongan dalam hidupnya. Yang pertama, Petrus. Siapa tidak kenal Petrus? Petrus adalah salah satu murid Yesus. Bahkan dia termasuk golongan murid yang disayang, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi hari itu Petrus juga bisa menyangkal Yesus. Tapi sekali lagi, dalam anugerah Tuhan yang ajaib, mari kita belajar teladan Petrus. Ketika Petrus berdosa, ketika Petrus bersalah, Petrus tidak diam saja. Tapi Petrus mengalami perubahan. Dia menyesal. Ketika dia ingat Yesus, dia tatap matanya. Dan waktu Yesus bertatapan mata dengan mata Petrus, Petrus menyesal. Selepas ayam berkokok ya saudara, 3 kali dia menyangkal. Petrus menyesal. Dan penyesalan itu membawa dia di dalam pertobatan. Dan ketika dia sudah mengalami pertobatan, dia berubah. Dan saudara tahu, kita tahu kisah hidupnya, dia dipakai Tuhan dengan ajaib. Orang yang ada perubahanlah adalah orang yang akan siap dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Petrus yang dulunya orang pemalu, orang penakut, menjadi orang yang sangat pemberani. Dia pengabar Injil, penginjil Tuhan yang ajaib. Dan saudara, kita boleh juga lihat, Petrus juga menulis beberapa surat di dalam Alkitab. Dan di dalam hidupnya dia sampai berkata, aku gak layak ya. Bahkan matinya saudara, dia harus terbalik. Karena apa? Dia sadar dia hidup karena anugerah. Kalau bukan karena Tuhan, Petrus tidak bisa. Yang kedua, kita belajar seorang pribadi yang bernama Paulus. Kita tahu saudara bahwa Paulus yang dulunya bernama Saulus adalah pribadi yang sangat garang, pribadi yang sangat keras. Karena kekerasannya lah ya, bukan keras karena karakter, tetapi keras karena apa yang dipercayanya. Dia penganiaya umat Tuhan. Tapi hari itu perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan hidupnya, sehingga Saulus yang berubah menjadi nama Paulus menjadi pribadi yang sampai dia berani berkata, hidupku bukan milikmu lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Saudara, kita akan lihat Filipi 3. Ini ajaib ya. Saya percaya gereja Tuhan sangat diberkati dengan hidup dari Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah, saudara perhatikan, dia sadar pengetahuannya, pemahamannya yang lama itu dianggap rugi. Saudara pahami, Paulus sadar, dia berkata apa? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus begitu sadar bahwa semua kedagingan dia dianggap sampah. Kesombongannya, keangkuhannya dianggap sampah tanpa pengenalan akan Kristus. Malam hari ini mari kita belajar. Amin saudara. Ya. Jadi kita mari belajar untuk apa? Benar-benar sadari kalau yang namanya hidup kita bukan milik kita lagi. Ibrani 10 ayat 26. Mari kita perhatikan. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, perhatikan ini, hati-hati, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Anda yang sudah tahu kebenaran, mari tinggalkan dosa, mari berubah, dan jangan lupa bertobat setiap hari. Jangan sengaja buat dosa. Ada amin saudara? Waktu saya jumpa orang dia sengaja sekali buat dosa, itu urusan mereka.
Tapi izinkan hari ini saya mendorong setiap Anda yang sudah mendengar kebenaran ini. Kalau Anda tahu Alkitab itu berbicara apa? Sederhana. Engkau tahu mana perbuatan baik dan tidak melakukannya, itu sudah termasuk dosa. Wow, dosa itu nilainya sangat sensitif, saudara. Makin kita naik level, makin mata kita akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, mungkin hari ini Anda tidak minum mabuk, ya. Tetapi ingat, hidup kita juga harus banyak berubah. Ada kalanya kita tidak sadari, masih ada banyak dosa di dalam hati kita yang belum kita bereskan. Hari ini biar menjadi sebagian masa, momen untuk kita apa? Membereskan hidup kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena kekristenan tanpa perubahan itu membahayakan. Yang keempat, apa respon kita? Apa respon kita terhadap salib Yesus, terhadap pengorbanan Yesus? P yang keempat, pengorbanan. Kalau Yesus sudah berkorban untuk engkau dan saya, karena begitu besar kasihnya, bisakah kita berkorban untuk Yesus? Bisakah kita memberi pengorbanan hidup kita bagi Tuhan? Roma 12 ayat 1, ini jelas berkata, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, sekali lagi, kalau kita memahami konsep perjanjian lama, kalau perjanjian lama yang namanya kata ibadah, ya, atau kata persembahan itu identik dengan apa? Korban. Mereka akan buat korban sembelihan, korban sajian, korban bakaran, banyak sekali yang mereka korbankan. Sehingga Paulus memakai teologi ini untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Darah Yesus yang sudah dikorbankan menggantikan semua korban itu harus diresponi dengan apa? Dengan persembahan hidup kita. Dan ingat, Paulus menjelaskan sangat jelas, bukan persembahan hidup atau persembahan tubuh kita saat kita sudah mati. No. Ayat 1 jelas berkata, persembahkan tubuhmu yang hidup. Jadi di saat hari ini engkau diberi Tuhan kehidupan, mari persembahkan hidupmu. Ada amin, saudara? Jangan ada tunggu di hospital baru engkau ingat, aku beri hidupku buat Tuhan. Ketika Tuhan beri kau nafas, Tuhan beri kau kesehatan, Tuhan beri kau kekuatan, mari pakai hidupmu memuliakan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, mari hidupmu itu penuh dengan yang namanya apa? Pengorbanan. Pengorbanan yang Tuhan mau dalam hidup kita, semua totalitas hidup kita. Itulah sebuah ibadah yang sejati. Di Alkitab saya menemukan ada seorang perempuan ajaib. Dalam Yohanes 12, kalau di antara saudara mengingat kisah ini, yaitu kisah di mana seorang wanita bernama Maria yang mengurapi kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 1. Saya mau baca ya, saudara. Saya rindu Anda perhatikan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 7. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, perhatikan, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ayat 6, perhatikan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Perhatikan, saudara, Alkitab mencatat, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini,
mengingat hari penguburanku. Saudara, hari itu jika dihitung, ya, minyak yang Maria pakai kurang lebih itu adalah seharga upah buruh dalam kerja 1 tahun. Membeli minyak narwastu setengah kati dihancurkan hanya untuk Yesus. Wow. Saya percaya kalau bukan karena cinta, Maria tidak bisa melakukannya. Haleluya. Seringkali engkau tidak memahami kenapa hidup dalam kekristenan harus ada pengorbanan. Sebab kata cinta atau yang namanya makna dari sebuah cinta, kasih itu memang harus berkorban. Saudara, oleh karena itulah Yesus bisa menjelma. Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang dahsyat, menjelma menjadi manusia yang begitu sangat terbatas, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah bukti cintanya dalam hidupmu. Saudara, dalam satu komentari, pulpit komentari berkata seperti ini: a loving heart judges no offering too precious for Christ. Kata ini berkata, hati yang mengasihi menilai bahwa tidak ada persembahan yang terlalu berharga bagi Yesus. Wow. Sebuah tingkat cinta yang begitu tinggi. Saudara, hari itu waktu Yesus menegur Yudas, Alkitab berkata apa? Karena Yudas pencuri. Saudara, kita tahu bahwa Yudas punya posisi sebagai bendahari, ya, atau bendahara di dalam timnya Yesus. Jadi hari itu sebetulnya Tuhan sudah mempercayakan duit kepada atau uang kepada Yudas. Tetapi sekali lagi Alkitab sendiri mencatat, Yudas biasa curi uang. Sehingga apa, saudara? Motivasi dalam hidupnya dia tidak sadari jadi sangat salah. Dia tidak bisa dipercaya, bahkan dia punya akar yang sangat negatif, sampai dia sendiri bisa menjual Tuhannya dengan 30 keping uang perak. Saudara, hati-hati dengan hati kita. Ada amin? Apakah hari ini hatimu mencintai Yesus, atau kau mencintai uang di dalam hidupmu? Sebab sekali lagi Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Wow. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi upah, memberi buah. Saudara, jadi hiduplah untuk tujuan apa? Bear the fruits, menghasilkan buah. Bukan hanya di dalam karakter kita, tetapi dalam kebiasaan hidup kita. Amin, saudara. Dengan apa yang Tuhan miliki. Ingat, kekristenan tanpa pengorbanan itu bukan kekristenan. Kemuliaan tanpa salib itu bukan kemuliaan. Karena sekali lagi kalau kita ingat salib, saudara, ya, dia berbentuk apa? Vertikal dan horizontal. Itu berhubungan dengan Allah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau daging kita. Jadi betapa dahsyatnya kalau kita punya kehidupan, itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi ingat, di sisi lain kita boleh lihat Yudas itu berbeza. Yudas itu sangat berbeza. Yudas dia bahkan menjual Yesus. Biarlah dalam hidup kita jangan sampai engkau hari ini bahkan menjual imanmu oleh karena apapun juga, saudara. Ya, sekalipun engkau dibawa Tuhan dalam penderitaan, mari kita minta kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, berpegang, bertahan sampai akhir. Amin, saudara. Yang terakhir, respon P yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Respon apa untuk kita menghadapi, meresponi dengan benar salib Yesus? P yang terakhir, pengabdian. Saya mendorong umat Tuhan hari-hari ini, mari abdikan hidupmu
bagi Yesus. Mari belajar seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Ini lagu lama tetapi penuh makna. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Jadi hidup ini engkau harus evaluasi siapakah Tuhan di dalam hidupmu. Dan saya berdoa, biarlah Tuhan kita adalah Allah kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, maukah engkau mengabdikan hidupmu bagi Yesus? Kata abdi itu berarti berbicara hamba. Bisakah engkau memberi hidupmu menjadi hambanya Tuhan? Untuk hidup dicengkeram oleh roh Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Keinginanmu bukan menjadi keinginanmu lagi, tapi biar keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan menjadi bagian kita. Sebab apa saudara? Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada amin saudara? Pakai tubuhmu hari-hari ini. Saya mendorong semua umat Tuhan, kalau engkau sedang berada masih memberi hidupmu, masih memberikan tubuhmu di tempat-tempat yang tidak benar, saya berdoa hari ini berubah. Katakan amin. Kalau hari ini kau masih memberikan tubuhmu, masukkan perkara-perkara yang tidak benar, barang-barang yang tidak benar, hari ini bertobat. Ada amin saudara? Supaya hidupmu memuliakan Tuhan. Alkitab berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alasannya apa? Karena tubuh kita didesain menjadi baitnya Roh Kudus. Jadi hari ini, saudara yang terkasih dimanapun kau berada, pakailah, renungkan hidup ini. Pakai 5 perkara ini untuk Anda meresponi salib Yesus dengan benar. Percaya, pertobatan, perubahan. Ingat, perlu pengabdian, pengorbanan. Pengorbanan dan pengabdian itu harus didengungkan kuat di dalam hidup kita. Sebagaimana Alkitab berkata, biarlah Tuhan menyertai kita sampai kesudahannya. Kalau kita sudah percaya, jangan lupa kita harus bertobat. Kalau kita sudah bertobat, kita harus berubah. Ada amin saudara? Bukan Kristen gak pernah berubah. Nah, Tuhan berkata, seperti persembahan hidup yang naik di hadapan Tuhan. Harumnya gak harum lah. Baunya apa? Baunya gak harum. Wah, hidup kita kok baunya gak harum. Jadi engkau harus belajar persembahkan hidup sebagai korban yang harum. Dengan apa? Perubahan. Dan jelas bukan perubahan saja, tapi perubahan yang diiringi dengan pengorbanan. Dan yang terakhir harus ada pengabdian hidup. Dan saya berdoa biarlah malam ini menjadi malam untuk kita sadari betapa Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kita masuk dalam ruang perjamuan kudus. Saya berdoa agar setiap saudara, Anda siapkan roti dan anggur sendiri di tempatmu masing-masing. Lakukan dengan iman. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara yang terkasih, malam hari ini ketika engkau mengambil roti dan juga anggur, saya berdoa, mari lakukan dengan iman. Amin. Haleluya. Mari kita akan bawa roti di sebelah tangan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih untuk pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Kami berterima kasih untuk cintamu yang besar, bahkan lebih besar dari hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus dan melakukan dengan iman. Firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah menanggung semua penderitaan kami. Engkau sudah menanggung semua kesakitan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Oleh karena itu malam hari ini kami mau angkat roti Tuhan. Firman-Mu berkata, ini adalah tubuh-Mu yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan roti dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan bawa anggur Tuhan sebagai lambang darah Yesus. Firman Tuhan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami berdoa ya Bapa sekali lagi, seperti darah yang sudah dicurahkan di Kalvari. Kami percaya hari ini juga saat kami minum anggur ini, di dalam kuasa dalam nama Yesus, maka anggur ini akan membersihkan hidup kami. Sebagai darah-Mu yang menyembuhkan kami, yang membersihkan kami. Biar sebentar kami akan minum dengan iman, maka semua kesakitan kami dibersihkan dalam nama Yesus. Kami minum Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda yang di rumah, mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebebasan yang Kau berikan. Terima kasih untuk jaminan keselamatan. Terima kasih untuk kesembuhan. Hamba berdoa bagi setiap engkau, saudara engkau yang di rumah yang mengalami kesakitan. Mari letakkan tanganmu di setiap bagian organ tubuhmu yang sakit, dan percaya dengan iman, oleh bilur darah Yesus engkau sembuh di dalam nama Yesus. Kiralabaya shikaralabakarataya shikarataya kurataya shir. Oh shikaralabakarataya Tuhan
Jesus, I love. Yes, we love you, Jesus. We love you, Lord. Oh, we love you, love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. We love you, Jesus. Mari saudara katakan, aku mencintai Engkau Tuhan. Glory, glory, Jesus, Jesus. Kita layak shikara-laba-karatayamu. Apa berdoa pemulihan terjadi atas kehidupan umatmu ya Tuhan. Di dalam masa momen Jumat Agung ini ya Bapak. Biar mereka mengalami kuasa salib Yesus yang memulihkan keluarga demi keluarga, yang memulihkan rumah tangga demi rumah tangga, yang memulihkan ekonomi mereka, bahkan memulihkan hubungan mereka dengan Engkau. Jika ada di antara umatmu yang sangat sudah jauh daripadamu, sudah terlalu lama jauh daripadamu, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, damai sejahtera dan cintamu menarik mereka kembali. Menarik mereka kembali. Tarik mereka Tuhan. Tarik mereka, tarik mereka, tarik mereka di dalam anugerah-Mu. Shikarataya karalabakarataya shikaratayamu. Shikarataya koralabakarataya shikarataya korataya she. Mari semua dia katakan. Shikaralabakarataya she. Mengalir kesembuhan, mengalir pemulihan. Jesus, Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Kami sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila labakarataya shikaralabakarataya shikaratayamu. Glory, glory, glory. Shikaralabakarataya she. Jesus, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Engkau jamah setiap umatmu di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing Tuhan. Biar mereka mengalami Engkau ya Bapa. Mereka mengalami kedahsyatan cinta kasih-Mu. Mereka mengalami kedahsyatan pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. How great is our God. How great is our God? How great is our God? Yes, Lord. Amen. He's our God. Sing with me, how great is our God. Amen. So we sing, how great is our God. Once again, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great, amen. Yes, Lord, is our God. Oh, yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God.
You are name above all names. You are name above all names. Oh, kami berkatakan dengan iman. Engkau layak Tuhan. And my heart will sing how great is our God. Say how great, how great.
sukacita-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau terlalu ajaib dalam hidup kami. Engkau terlalu mulia. Tuhan, buat mata kami melihat, cara pandang kami akan berubah ya Tuhan. Cara berpikir kami akan berubah ya Bapa. Hamba berdoa semua balok-balok yang menutup mata roh kami, agar kami tidak bisa mengenal kebenaran. Hamba berdoa malam ini dikoyakkan di dalam nama Yesus. Kami dimerdekakan, kami terima kebenaran. Engkau yang membuat kami berharga, Engkau yang memakan kami Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib sudah memulihkan kami. Yang sembuh sudah, yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kelepasan yang daripada Engkau. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Jehovah Shalom, Engkau Jehovah Rafa kami, Engkau Jehovah Jireh kami, Engkau Jehovah Nisi, panci-panci keselamatan kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Bapa. Saudara, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada malam hari ini. Mari terimalah berkat yang daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu. Kasih dan cinta yang daripada Allah turun dalam hidupmu. Hamba memberkati semua umatmu dimanapun mereka berada. Saudara, terima yang dari Tuhan, terima yang ajaib, terima yang baik yang dari Allah. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan dibawa Tuhan menjadi pemimpin. Kau akan dibawa Tuhan semakin naik bukan turun. Di dalam nama Yesus, saat engkau hidup di dalam kebenaran, maka ada otoritas, ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Di dalam anugerah Tuhan, pemulihan terjadi dan menjadi bahagianmu. Dan biarlah kasih yang daripada Tuhan, penyertaan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu turun dalam hidupmu, menyertai kau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus angkat kita di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan Jumat Agung dan hari Minggu Tuhan. Kami merayakan Tuhan Paskah, sebuah kebangkitan, sebuah keajaiban, sebuah kemenangan yang ajaib. Kami sudah terima. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.